Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pengambil mata kuliah cekungan sedimen atau analisis sedimen. Berikutnya saya bicarakan untuk lingkungan atau sedimentasi di lingkungan laut dalam. Sebelum nanti kita membicarakan bagaimana hubungan lingkungan sedimentasi ini terhadap pembentukan hidrokarbon. Sedimentasi lingkungan laut dalam pembahasannya cukup banyak, sehingga saya akan menyampaikan yang poin-poin penting saja. Nanti mohon dibaca secara lebih detail slide-slide yang ada di sini, sehingga akan ada pemahaman lebih lanjut. Saya akan mencoba untuk menyampaikan secara garis besarnya saja. Baik, jadi lingkungan laut dalam ini saya pikir di bagian yang ujung ini sudah kita ketahui. Secara definisi biasanya dia secara morfologi itu mulai dari shelf break itu sampai ke basin plain itu ada lingkungan laut dalam. Kalau dilihat dari kedalaman atau tubuh airnya itu mungkin mulai dari neritik ya, dan batial dan abisal, prinsipnya seperti itu. Nah, dia lingkungan laut dalam karena mulai dari slope ya, maka kita bisa kadang-kadang peneliti memisahkan menjadi dua, yaitu kelerengan continental slope dan continental rise. Jadi continental slope ini continental slope, ini continental rise, yang agak cembung sedikit ini continental rise, dan kemudian di bawahnya itu basin plain yang kira-kira kedalamannya sudah abisal. Ya, itu nanti mekanisme sedimentasi yang terjadi kalau di sini ini nanti terbentuknya canyon ya, erosi canyon sampai dengan di sini bahkan sampai ke shelf sini sebagai canyon. Terus kemudian di sini itu ada pengendapan sistem kipas, dan di sini nanti biasanya pengendapan secara pelagis semipelagis. Baik, nah sedimentasi laut dalam ini secara sederhana mekanismenya itu dibagi menjadi tiga, meskipun nanti bisa di breakdown lebih rinci, tetapi prinsipnya ada tiga mekanisme sedimentasi di sana, yaitu mekanisme sedimentasi secara gravity flow atau gravity mass flow sampai kemudian menjadi turbidite. Kemudian ada model sedimentasi karena erosi dan reworking dari sedimentasi yang sudah ada, dan kemudian sedimentasi secara pelagis dan hemipelagis, yang ini umumnya yang pelagis hemipelagis ini adalah secara suspensi. Mekanisme untuk yang ini ya, secara sederhana mekanisme sedimentasinya, kalau ini mulai dari slope ya, dari slope ini ada di slope, kemudian nanti ke sana basin plate. Di bagian paling atas ini mekanisme sliding, kemudian slumping, ini akan terjadi di daerah slope bagian awal. Ya, ini adalah masanya itu koheren, saling terikat ya. Terus kemudian semakin ke bawah dia akan berubah menjadi debris flow. Nah, pada debris flow ini masanya sudah tidak terikat ya, tidak saling menyatu, tapi bisa terpecahkan. Kemudian yang itu lebih jauh lagi dia akan berubah menjadi arus turbid. Arus turbid ini pakai hukum-hukumnya Newton. Kalau yang ini masih pergerakan plastis massa deformation. Jadi deformasinya masih mengacu pada deformasi deformasi gerakan massa begitu ya. Baik. Kemudian ini penjelasan lebih detail mengenai beberapa jenis sedimentasi, mulai dari endapan pelagis, semipelagis di bagian atas ya sampai di laut dalam, kemudian adanya rockfall, sliding, slumping slumping, terus kemudian terjadi debris flow sampai kemudian di bagian dalam itu terjadi contourite, pelagis, os dan sebagainya. Ini menunjukkan mekanisme sedimentasi mulai dari bagian paling hulu sampai ke bagian paling hilir. Ini mekanisme sedimentasi yang ada di laut dalam. Kalau kita lihat jenis-jenis endapannya, nanti ada tiga macam saja endapan yang ada di sedimen laut dalam itu, yaitu endapan sedimen asal darat. Ya, sedimen asal darat ini kemudian bisa terakumulasi dulu di shelf, kemudian endapan pelagis artinya itu endapan yang langsung dari laut maupun misalnya jauh dari
darat berupa debu vulkanik misalnya, dan yang ketiga itu adalah endapan karbonat lohton dari laut dalam. Nah, endapan yang silisiklastik ini mulai dari tadi endapan grafiti, ya, slumping, sliding, kemudian marine glacial, kemudian turbidite, contourite, bahkan lumpur hemipelagis. Ya, lumpur hemipelagis ini juga seperti sebagaimana ini bagian akhir dari proses turbidite, keruh, kemudian lumpurnya itu mengendap. Kemudian yang pelagis, khusus yang pelagis ini adalah endapan-endapan dari material-material yang banyak mengandung organisme, ya. Ini biasanya nanti berasosiasi dengan proses-proses plankton yang diendapkan dan sebagainya, ya. Ya, jadi seperti itu, sisa-sisa organik, plankton dan sebagainya itu yang kemudian tersedimentasi di sana. Kemudian yang endapan laut dalam prinsipnya ya hampir sama seperti endapan silisiklastik, tetapi ini asalnya adalah endapan-endapan atau produk dari karbonat, tentunya dari shelf, kemudian diendapkan ke bagian laut lebih dalam. Baik, ini sekali lagi mengulang saja ini bagaimana mass movement terjadi secara sliding, creeping, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau mass flow ini bergerak menjadi mulai dari gravity flow, dari viscosity flow, slide flow, liquefied flow, sampai grain flow, ya. Jadi jenis-jenisnya sendiri ini, ya. Ya, mulai dari, sekali lagi ini breakdown secara lebih detail dari gravity mass flow, ya. Contohnya dari ini adalah endapan dari produk dari sliding ini di daerah sebenarnya ini di laut dangkal, tetapi prinsipnya sebagai contoh saja ini endapan-endapan slumping, ya, yang terjadi di daerah slope itu banyak sekali terjadi seperti itu, slumping dan sliding. Kemudian ini gambar ini menjelaskan seperti ini, ya. Mulai dari mekanisme terjadinya aliran massa, ya, ini di daerah ini di lereng Pro-Delta, ini daerah shelf, ya, ini lereng Pro-Delta, ya, kemudian di slope-nya, ya, di kepala submarines, kemudian di shelf break dan sebagainya, ini adalah terjadinya aliran massa. Kemudian pada pengisian cekungan busur depan juga terjadi seperti ini, ya. Ini cekungan busur depan for aqueous, kemudian cekungan-cekungan yang lain. Jadi ini prinsipnya di mana terjadinya aliran massa, turbidite dan sebagainya. Kemudian ini kalau terjadi sebuah debris flow misalnya, maka akan terjadi seperti ini, mulai dari atas debris flow deposit, kemudian berubah menjadi sandy turbidite, berubah menjadi mud turbidite. Model-modelnya seperti itu, ya, mulai dari di sini yang tidak disorientasi, tidak mempunyai struktur sedimen secara jelas, batas-batasnya juga tidak jelas, ini bahkan terjadi amalgamasi. Kenapa amalgamasi? Kalau tumpang menumpang begitu, tidak jelas. Kemudian semakin ke ujung sini bisa mulai nampak mulai dari adanya perlapisan, batas-batas perlapisan yang jelas, mulai nampak adanya fining upward dan seterusnya, sampai di bagian jauh di sini dia relatif fining upward, gitu, ya, seperti itu. Demikian juga di tempat yang lain, kalau yang ini relatif isinya itu adalah debris, sementara yang ini isinya relatif adalah lumpur, ya, aliran lumpur dan sebagainya. Nah, ini contoh saja, contoh endapan debris, endapan-endapan yang tidak ada disorientasi perlapisan sama sekali, ya. Ini fragmen-fragmen besar mengambang ini mestinya relatif sedimentasi pada awal-awal di bagian slope, bagian awal. Ya, ini kemudian bagaimana penjelasan lanjut terjadinya turbidite, ya. Setelah terjadi debris flow biasanya semakin ke arah hilir itu air semakin bercampur ke sini sehingga alirannya berubah menjadi Newtonian, ya, kayak menjadi lebih cair,
air berperanan membantu proses transportasi ya. Kemudian ini meskipun belum 100% itu dari air, tetapi prinsipnya air sudah mengencerkan proses pergerakan massa tersebut. Jadilah dia menjadi endapan-endapan turbidate mulai dari proksimal sampai turbidate distal. Nah, ketika dia sudah menjadi turbidate seperti ini, ya ketika kita sudah menjadi turbidate seperti ini, maka pendekatan endapan turbidate bisa ditunjukkan dari sekuen Boma dan sebagainya. Tapi ketika masih di daerah ini di mana relatif pergerakannya gerakan mass flow, itu tidak bisa dijelaskan dengan mekanisme endapan turbidate. Nah, jadi Bauma sekuen itu hanya bisa diterapkan di daerah sini. Kalau di daerah proksimal sini tidak bisa. Itu ya. Jadi ini beberapa jenis struktur yang terjadi karena arus turbid, adanya fluid dan groove dan sebagainya, juga termasuk tres fosil yang ada. Baik. Ini endapan turbidate, beberapa karakteristik endapan turbidate yang berupa sign, kemudian mat, turbidate, dan kemudian ini slump, debris dan sebagainya. Saya pikir seperti tadi, yang ini adalah struktur-struktur minor yang mungkin berkembang, ya, struktur-struktur minor yang mungkin berkembang di endapan laut dalam. Ini juga kira-kira sedimen kasar, ini hasil dari turbidate. Ini mungkin dari seri-seri turbidate daerah proksimal, jadi masih berupa pasir umumnya. Ya, ini beberapa suksesi, sekali lagi contoh-contoh suksesi sedimen di daerah proksimal sampai distal untuk sandy turbidite ya. Modelnya seperti ini. Sering kali yang kita jumpai, Anda lihat bahwa untuk turbidite itu umumnya dia relatif selalu finding outward. Ini model ya, artinya secara umum kalau Anda melakukan deskripsi di endapan turbidite, umumnya itu selalu finding. Meskipun nanti kita jumpai misalnya ini coarsening upward, itu serinya secara umum mungkin coarsening pada daerah ini karena masih prograding, tapi di bagian distal sana finding semua suksesinya. Tetapi selalu di sedimen setiap sedimennya itu umumnya adalah selalu finding upward. Serinya boleh coarsening gitu ya. Baik, ini sama juga seperti tadi, bagaimana kalau sekarang ini relatif mat turbidite ya. Ada terjadi mulai mat flow sampai mat turbidite ya, bentuknya seperti itu. Jadi mat dan sandy itu sangat tergantung dari source-nya. Dulunya itu relatif sudah sandy atau sudah mat begitu. Baik, biasanya kemudian proses mekanisme sedimen gravity flow dan turbidite itu di laut dalam itu akan membentuk mekanisme seperti pembentukan kipas. Nah, itulah intinya aja. Jadi kipas fan, atau kemudian dikenal dengan fan, deep marine fan atau submarine fan, itu karena mekanismenya karena dia perlunya canyon, kemudian ini proses-proses sedimentasinya berupa sliding ya, kemudian gerakan massa di daerah ini, kemudian berubah menjadi turbidite di daerah ini, sehingga dia akan membentuk morfologinya, akan membentuk kipas. Jadi seperti itu mekanismenya. Mengapa terbentuk kipas? Nah, kipas pun nanti akan bermacam-macam ya. Klasifikasi dari deep marine fan itu ada yang sifatnya itu yang kaya dengan gravel, ada yang kipas yang kaya dengan sand, ada yang sandy match, bahkan yang match tadi, yang match saja. Nah, ini tadi sekali lagi itu yang menyebabkan nanti apakah mekanisme di bawahnya itu nanti terjadi sandy turbidite atau mat turbidite. Nah, itu karena memang itu bisa bermacam-macam. Nah, nanti dari bentuknya itu fan itu bermacam-macam. Ada point source-nya itu hanya satu, jadi kipasnya satu seperti ini. Atau kemudian multiple source. Ya, multiple source itu ada beberapa canyon begitu itu ya, kemudian berubah menjadi. Atau yang disebut sebagai slope apron. Slope apron itu apabila dia tidak mempunyai canyon. Canyonnya itu tidak berkembang. Jadi Anda bisa membedakan ya, kalau kipas itu ada gagangnya ini, ujungnya ini canyonnya, kemudian kipasnya ini.
Tetapi kalau apron itu Anda mendiam celemek itu tidak ada gagangnya, jadi cenderung seperti apa namanya, bentuk-bentuk hulunya memang lebih kecil tapi ini lebih lebar. Itu bedanya antara apron, slope apron dan apa namanya, fan. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada detail-detailnya. Detail-detailnya ketika misalnya berkembang suatu fan, nanti bisa dilihat misalnya penampang A ini di relatif channelnya apa saja yang berkembang di sana, ya. Channelnya di bagian yang lebih hulu, kemudian channel di bagian lebih hilir dan sebagainya ini. Nah, ternyata channel-channel ini karena channel ini berkembang, di channel ini nanti berkembang sistem-sistem itu. Ada yang berkembangnya sistem slumping, masih ada sandy gravel dan sebagainya. Ini nanti akan dikembangkan lebih lanjut untuk apa namanya itu, untuk interpretasi melakukan apa namanya, interpretasi penyebaran sedimen bawah laut. Ya, model-modelnya nanti akan kita lihat di belakang. Ya, ini terus saja, ini tadi perkembangannya ini dari AB, terus kemudian di bagian D, di bagian E dan sebagainya itu tadi adalah perkembangan dari gambar yang atas tadi. Ini bagian apa namanya, yang relatif ke basin plane itu sebetulnya seperti apa. Nah, ini sekali lagi nanti akan diamati lebih jauhnya sebagai sand body-nya seperti apa, itu nanti akan kita bisa amati perkembangannya itu berdasarkan model-model yang dikembangkan untuk sand body bawah laut. Sama ini seperti tadi, bagaimana mekanisme responnya terhadap muka air laut, perkembangan muka air laut mestinya yang cukup signifikan kalau ini air lautnya tenang, apa namanya, tidak mengalami perubahan. Kalau yang ini relatif turun, kalau turun mungkin yang akan berkembang adalah proses prograding. Jadi kalau prograding pasti akan coarsening upward. Yang ini relatif adalah apa namanya, naik, biasanya akan terjadi fining upward seperti itu. Ya. Nah, untuk yang mekanisme sedimentasi yang kedua setelah sedimen gravity flow sampai turbidate adalah resedimentasi endapan laut. Nah, resedimentasi endapan laut itu biasanya proses sedimentasinya terjadi di laut bukan karena arus yang atau gerakan massa atau arus turbidate yang dari lereng. Jadi sedimentasi itu sudah ada endapan di situ. Kemudian pengendapannya itu terjadi erosi dan proses transportasi lanjut bukan karena arus yang dari atas. Kalau terjadinya arus atau energi dari hulu, itu berarti mekanismenya ikut mekanisme sedimen gravity flow sampai turbidate. Nah, kalau yang ini lain, mekanisme sedimentasinya umumnya karena arus bawah laut. Nah, itu yang biasanya sering disebut sebagai endapan contoured. Jadi endapan contoured ini bisa terjadi karena ya, adanya arus bawah laut itu. Endapannya bermacam-macam, nanti ya bisa sampai yang cukup jauh, endapannya cukup sangat besar, sampai ratusan kilometer, tebalnya bisa sampai 1 kilometeran, ada yang sheet, tipis tapi lebar dan sebagainya. Ini sekali lagi mekanisme sedimentasinya tidak mengikuti mekanisme sedimentasi secara sedimen gravity flow maupun turbidate. Sehingga produknya nanti, teksturnya dan sebagainya itu relatif tekstur-tekstur seperti pengendapan apa namanya itu traksi. Nah, makanya apa namanya itu nanti produknya itu biasanya kalau yang sedimen gravity flow sampai turbidate itu cenderung metric supported, kalau yang ini nanti cenderung grain supported. Nah, seperti ini nanti produknya. Sehingga dan karena tenang ya, itu kemungkinan ada yang bioturbasi juga terbentuk di sana. Ya. Nah, ini contoh aja, ini kemungkinan ini adalah bioturbasi di endapan, kemungkinan adalah endapan contoured. Ini nanti perlu kita lihat. Karena mengapa kok ini kita interpretasikan sebagai contoured, yang di endapan ini relatif endapan di antara endapan laut dalam. Karena kalau dia turbidate, umumnya proses ini tidak mungkin terjadi bersamaan dengan proses sedimentasi. Ini proses yang berjalan pasca sedimentasi. Nah, begitu. Ya, ini beberapa mekanisme sedimentasi apa namanya, lokasi contoured ya, kemungkinan terjadinya contoured dan apa namanya, suksesi-suksesi yang terbentuk di antaranya.
ya, karena sedimen drift dan contoured. Sekali lagi drift itu ya drifting, ya apa namanya, relatif seperti sliding untuk pergerakan butiran itu, ya. Jadi pergerakan seperti apa namanya, longshore drift itu karena longshore current itu karena ada arus dia membawa sedimen-sedimen itu secara apa namanya itu rolling, ya, sliding dan sebagainya itu, ya. Baik. Yang terakhir adalah mekanisme pengendapan secara pelagis dan hemipelagis. Jadi di sini nanti pelagis dan hemipelagis. Kita nanti prinsipnya membedakan hemipelagis itu adalah sedimen-sedimen yang non organik, pelagis itu yang organik. Nanti jenisnya bermacam-macam. Ya, ini bisa jadi pelagis karena akhir dari proses suatu turbidite, ya. Turbidite-nya ujungnya selesai, terus kemudian masih airnya itu relatif keruh, kemudian tenang, suspensi, itu kemungkinan itu juga sebagai pelagis, ya, atau hemipelagis. Nah, ini membedakan endapan pelagis dan hemipelagis. Kalau endapan pelagis itu dari geniusnya, asal daratnya itu kurang dari 25%. Ya, sementara kalau yang hemipelagis itu apa namanya, bisa endapan asal daratnya, vulkanogenik dan sebagainya itu lebih besar dari 25%. Ini banyak fosil autogenik maupun mikronya. Ya, ini banyak terdiri dari lempung. Ya, nanti lempungnya bisa karena lempung dari genius, mudstone juga bisa, tetapi prinsipnya relatif apa namanya, lebih banyak endapan dari apa namanya, asal dari gen. Sementara kalau yang ini termasuk pelagis, claystone dan sebagainya, ini adalah termasuk endapan pelagis. Nah, ini contohnya endapan pelagis, ya endapan karbonat, terutama ya endapan karbonat biogenik. Ini adalah endapan pelagis. Ini contoh bagaimana sih prosesnya pengendapan karbonat itu. Ya, itu karbonat itu bisa karena apa namanya, pengendapan proses disolusinya karbonat itu. Ini contohnya dari, kalau ini kedalaman, ini apa namanya, prosentasenya, ya, ini adanya karbonat suplai. Jadi semakin ke dalam itu nanti prosesnya akan terjadi pengendapan yang semakin besar, ya. Nah, ini tetapi kalau untuk preservasinya di atas itu besar, nanti semakin ke dalam itu semakin kecil. Jadi karbonat itu semakin dalam itu preservasinya kecil, apalagi nanti kalau sudah CCD, ini CCD batas hitam, ini CCD, itu sudah tidak apa namanya, tidak bisa terawetkan dengan baik. Prinsipnya seperti itu untuk endapan pelagis, hemipelagis. Nanti ada berbagai macam endapan hemipelagis, ya, terutama nanti ada yang karbonat, terus kemudian ini ada lempung merah, ada nodul mangan dan sebagainya. Itu mekanisme terbentuknya nanti Anda pelajari sendiri, ini baca bagaimana terjadinya lempung merah, bagaimana terjadinya mangan. Terus kemudian juga ada hemipelagis zona upwelling. Upwelling itu karena ada arus naik begitu, sehingga membawa apa namanya, nutrisi dari bawah itu ke atas. Itu kemudian ada arus yang upwelling dari bagian bawah ke atas itu membawa, kemudian terjadi proses sedimentasi di situ. Ya, sedimen silikaan juga bisa terjadi di sana, ya, apa baik di zona-zona tertentu. Ya, ini prinsipnya bagaimana pengendapan pelagis, hemipelagis di daerah utamanya yang terekam dengan baik itu nanti di daerah basin plain. Pertanyaannya, mengapa itu, ini termasuk sedimen silikaan, ya, nanti cat dan sebagainya terbentuk di sini. Pertanyaannya, mengapa kok terbentuknya di sedimen laut dalam? Mengapa tidak terbentuk di daerah apa namanya atas? Sebenarnya proses ini ya terjadi di daerah laut slope dan sebagainya, ya terjadi. Cuma kalau di daerah slope itu dia tidak mengalami preservasi yang baik. Proses sedimentasi secara pelagis dan hemipelagis itu kalau di daerah itu kemudian tertransport oleh energi yang masih besar, sehingga
nggak akan terjadi terbentuk sedimen yang bagus di situ. Tetapi kalau di basin plain itu karena energinya sudah relatif kecil di sana, maka endapan pelagis dan hemipelagis itu bisa terbentuk dengan baik gitu. Intinya seperti itu. Jadi prosesnya sebenarnya ya misalnya abu vulkanik itu ya bisa di mana-mana, tetapi kalau nanti jatuhnya itu di relatif di shelf atau di slope itu dia relatif akan tertransport lagi ke tempat yang lebih dalam. Dia akan menjadi sedimen yang baik, terpreservasi yang baik itu ketika pada lingkungan di daerah basin plain. Termasuk endapan-endapan sedimen kayak fosfor dan sebagainya, nanti ini bisa termasuk endapan pelagis dan hemipelagis, bisa dipelajari. Ya, saya pikir demikian. Termasuk endapan-endapan yang ini ada gunung api bawah laut, slope dan sebagainya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa model lingkungan pengendapan di bawah air itu bisa bermacam-macam secara morfologi. Bisa berdasarkan klasifikasinya ukuran butir, bisa feeder system. Tadinya sebenarnya di depan sudah kita singgung. Untuk berdasarkan feeder systemnya itu ada submarine vent dengan poin 1 source, kemudian ada yang banyak source-nya tadi, ada juga yang sifatnya slope apron. Tadi di depan sudah kita singgung. Sementara berdasarkan ukuran butirnya ada yang kaya akan mud, ada yang mud sand, ada yang sand, ada yang gravel ridge. Ya, tadi di depan itu sudah kita singgung. Ya, ini yang point source-nya membentuk vent, ini yang multiple sand-nya saling tumpang tindih dan sebagainya. Ini yang model slope apron. Ya, yang model slope apron. Ya, ini kalau dari poin submarine vent ke slope apron ini akan terjadi pengurangan source stability. Ya. Kemudian terjadinya overlapping multiple source ini saling tumpang tindihnya semakin besar, terjadinya pengurangan facies, ya. Fasiesnya pengaturannya semakin berkurang. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau mau dilihat tadi sistemnya ini gambar seperti atas yang tadi disampaikan, tapi ini lebih gambar 3 dimensinya, menunjukkan gambar 3 dimensinya, mulai dari yang sistem gravel ridge, sandy ridge, mud sand, kemudian ini yang relatif mud, ini ada yang model slope apron, multiple source, dan ini submarine vent, itu single dari canyonnya. Kalau ini banyak canyon, kalau ini slope apron. Ya, slope apron yang tidak mempunyai canyon. Nah, ini mekanisme transportnya tadi mengulangi di depan tadi apa yang terjadi ketika mass transport deposit itu terjadi di daerah slope ini. Nanti apa yang terjadi itu bisa mengulang lagi seperti di depan. Terus kemudian kalau dilihat arsitektur arsitektur endapannya itu nanti bisa sistemnya bisa kita lihat tadi yang gravel, yang sandy system ridge, sand dan sebagainya. Kemudian ini di daerah tepiannya, kemudian apa yang terbentuk di slope-nya, apa yang terjadi di lobe-nya, apa yang terjadi di sheets-nya. Nah, ini yang terjadi di Cautic Mountain ini mungkin di daerah relatif slide-nya itu di bagian tertentu. Ini nanti adalah prinsipnya pembagian tadi mekanisme sedimentasi atau bentuk-bentuk dari sand body. Nah, kan bentuk-bentuk dari sand body itu kan kita sudah berbicara 3 dimensi, maka berbicaranya adalah arsitektur elemen. Ya, termasuk tadi setelah di slope ini apa yang terjadi di channel, ya morfologinya seperti apa, bla bla bla. Di situ nanti ini contoh channel aja, ini contoh channel di dasar laut. Nah, ini contoh channel yang memotong. Tapi prinsipnya nanti di channel itu bermacam-macam nih. Ada sandy channelnya, ada levee-nya, bentuk-bentuk channel ini seperti apa dan sebagainya. Ini mekanisme sedimentasi yang terjadi di sini. Terus kemudian sand body-nya seperti apa. Jadi kalau nanti Anda akan mempelajari sedimen laut dalam, ini bentuk-bentuk arsitektur seperti ini perlu Anda pelajari, pahami lebih lanjut. Interpretasikan dari data bawah permukaan. Ini relatif bekerja di daerah slope atau di daerah yang sudah misalnya di daerah di daerah slope, terus kemudian di daerah channelnya ini di bagian relatif
hulu dari sistem apa namanya mud fan, deep marine fan dan sebagainya. Nah, ini kemudian mekanisme sedimentasi yang relatif terjadi di daerah sheet, di daerah apa namanya outer fan atau fan yang slope yang apa namanya lobe yang jauh di sana sampai juga dengan deep marine fan. Kalau terjadi pun ini misalnya terjadi mekanisme sistem turbidat dengan apa namanya turbidat dari proksimal ke distal. Ini contoh dari endapan-endapan apa namanya turbidat yang sudah relatif ke distal. Kalau nanti dijabarkan dengan mekanisme sedimentasi Boma misalnya, nanti bisa ketahuan ini, oh ini seri Boma TD, TE dan sebagainya. Ya, saya pikir itu untuk sedimentasi laut dalam. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti untuk materi kaitannya dengan apa namanya itu petroleum system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.